Ternyata Firaun pernah dijumpai iblis loh. Perkara Firaun mengaku sebagai Tuhan, ini ceritanya. Pada suatu malam yang kelam, di depan pintu megah istana Firaun, terdengar suara ketukan yang keras. Malam itu begitu sunyi, iblis mengetuk pintu di kediaman Firaun. Siapa yang mengetuk pintu? Bukankah engkau mengaku Tuhan? Jika engkau Tuhan, pasti kau tahu siapa yang mengetuk pintu. Kemudian Firaun pun membuka pintu tersebut. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan sosok iblis yang berdiri dengan senyum licik. Kemudian Firaun pun menyuruh iblis masuk. Kemudian iblis berkata, Apakah engkau tahu siapa aku? Iya, aku tahu siapa kamu. Iblis tertawa kecil. Kemudian iblis berkata, Aku tidak habis pikir denganmu. Aku ini nakal. Aku menentang perintah Tuhan. Sampai hari ini, sampai detik ini, aku tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Tapi aku dapat kabar bahwa engkau yang lebih muda, yang tidak secerdas aku, yang tidak sehebat aku, mengaku sebagai Tuhan. Bahkan jika seluruh pasukan kau, semua ahli sihirmu berkumpul melawan aku, mereka tidak ada apa-apanya. Aku bahkan tidak perlu turun tangan. Hanya dengan pasukan setanku saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh pasukan. Bahkan engkau sekalipun. Jadi, aku bingung wahai Firaun. Apa alasan engkau mengaku sebagai Tuhan? Firaun mulai terdiam, pikirannya berputar-putar mencari jawaban atas keraguannya sendiri. Firaun menghela napas panjang, merasakan keraguan di hatinya. Engkau benar, iblis. Apakah aku sebaiknya bertobat saja? Tunggu dulu, wahai Firaun. Jelas iblis tidak mungkin menyuruh orang buat bertaubat, pasti itu. Lalu sambung iblis. Apakah engkau ingin kehilangan semua martabat yang telah kau capai? Penduduk Mesir sudah mengakui engkau sebagai Tuhan. Jika engkau mengubah pendirianmu sekarang, mereka akan berpaling darimu. Mereka akan berpihak pada musuh-musuhmu, merebut kerajaanmu, dan akhirnya engkau akan menjadi hina. Wajah Firaun menegang, pikirannya kembali dibanjiri oleh ketakutan kehilangan kekuasaan. Kamu benar, iblis. Dan begitu Firaun tetap pada pendiriannya, mengaku sebagai Tuhan, sampai akhirnya ia dikalahkan oleh Nabi Musa. Jadi buat kalian yang merasa alim, merasa yang paling punya ilmu, merasa yang paling hebat, paling benar, hati-hati kalau dijumpai iblis.